Kembali lagi di TV. Ya, kali ini kita akan mencoba papan tulis canggih, papan tulis dengan harga tinggi, papan tulis keren. Ya, apalah ini ya, papan tulis yang luar biasa ini dari Huawei. Ini adalah Idea Hub S2. Ya, ini emang bukan papan tulis yang pakai kapur atau whiteboard itu ya. Ini sebenarnya adalah perangkat Intelligent Collaboration Board atau Interactive Display untuk Smart Meeting Room atau digitalisasi ruang rapat. Sederhananya mungkin ini adalah sebuah layar sentuh besar yang dilengkapi dengan kamera 4K, jadi cocok untuk video atau conference call. Layar ini juga dilengkapi dengan dukungan stylus, jadi bisa digunakan sebagai whiteboard modern ya. Layar ini juga bisa digunakan untuk output tampilan dari perangkat lain, cocok untuk presentasi yang butuh layar besar. Bahkan bisa secara wireless. Menariknya lagi, layar ini dilengkapi dengan Harmony OS, jadi bisa dipakai tanpa dihubungkan ke PC desktop atau ke laptop. Praktis. Oke, kita langsung aja ke bahasan papan tulis modern yang konon harganya bisa mencapai 300 juta rupiah ini. Ya, Huawei Idea Hub S2 ini adalah sebuah perangkat yang disebut Huawei cocok untuk New Style Smart Office. Interactive display ini cocok digunakan di ruang meeting, di ruang petinggi perusahaan, atau di ruang terbuka di kantor yang bisa digunakan sebagai creative space. Tentu saja untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan yang ada di tempat-tempat itu, layar yang satu ini dibekali dengan segudang fitur unik. Kita akan coba bahas ya fitur-fitur itu ada apa aja. Tapi kita mulai bahas ini dengan melihat isi paket penjualannya dulu. Nah, di sini tentunya ada kabel power, ada stylus pen, ada wireless adapter, ada quick start guide, dan tentunya ada unit Idea Hub S2 ini. Kalau dibutuhkan, ada juga opsi untuk menambahkan OPS module Windows 10, wall mount, dan rolling stand bracket. Nah, Huawei mengirimkan Idea Hub S2 ini yang ukurannya 65 inci untuk kita coba ya. Selain 65 inci ada varian lain, ada yang 75 inci dan 86 inci. Jadi ini yang kecil yang dikirim, tapi kalau udah gede ya. Nah, untuk varian 65 inci dimensinya adalah 1484,5 kali 947,5 kali 91 mm. Emang besar, tapi ini wajar untuk layar 65 inci. Sementara untuk bobot ini cukup berat ya, di kisaran 35,5 kg. Lagi-lagi wajar karena bodi dari layar besar ini emang terasa sangat-sangat kokoh. Untuk layarnya, spesifikasinya itu untuk resolusi 4K UHD 3840x2160 pixel, refresh rate-nya 60 Hz. Backlight yang pakai LED atau D-LED. Screen lamination-nya pakai zero gap bonding. Lalu dia punya touch system ya. Sensing distance-nya itu lebih kecil atau sama dengan 1,5 mm. Latensinya 16 millisecond. Bezel di keempat sisi layar ini memang tidak bisa dikatakan tipis-tipis amat, tapi untuk interaktif display desain seperti ini wajar banget. Di bezel bawah layar di area kanan terdapat tombol power, 2 port USB Type A, 1 port USB Type C, serta sensor infrared untuk remote. Di ujung kanan ada juga tag untuk fitur Huawei Share. Nah, di bezel bawah layar ini juga ada 2 area tempat menempatkan stylus. Lalu kita sekarang beralih ke bezel atas layar. Di sini terlihat ada 6 lubang. Ini harusnya adalah mikrofon atau tepatnya sistem mikrofon dari perangkat yang satu ini. Berdasarkan informasi dari Huawei, mikrofon ini menawarkan pickup angle 180 derajat dan pickup distance-nya atau jarak jangkauan yang bisa ditangkap adalah sampai dengan 12 meter. Jauh banget ya. Di atas bezel atas layar ada kamera bawaan dari perangkat ini. Ini adalah kamera 4K. Kamera ini menawarkan horizontal field of view 80 derajat. Ada landscape sebagai fitur privasi. Ini bisa diaktifkan dengan mekanisme yang ada di kamera. Huawei juga menyebutkan kalau interaktif display ini dilengkapi dengan 4 speaker. Ada 2 high frequency speaker dan 2 full frequency speaker. Total daya output speaker ini mencapai 40 watt. Nah, ini menarik. Secara standar, di dalam Idea Hub S2 ini sudah ada sistem dengan spesifikasi CPU-nya itu pakai 8 Core Cortex A73 1,8 GHz. Ini 8 Cortex A73, berarti mulus banget ya. Lalu GPU-nya pakai Mali G52. RAM-nya udah langsung 8 GB. Nah, untuk AI computing, 4T dari CPU dan 2T dari ISP ini digunakan sebagai motor untuk fitur-fitur yang mengandalkan AI. Untuk storage-nya dia 64 GB, OS-nya pakai Harmony OS 2.1.0.
Beralih ke bagian belakang, di permukaan sisi belakang terdapat 4 kait untuk mounting atau pemasangan ke wall mount bracket atau ke rolling stand. Di area kanan ada konektor AC input menghadap ke arah kanan. Ada juga power switch di dekat konektor tersebut. Sementara konektor-konektor I/O lain ada di area kiri, menghadap ke kiri tentunya ya. Nah, konektor I/O yang tersedia untuk IDEA Hub S2 ini adalah ada audio jack 3,5 mm untuk line in, audio jack 3,5 mm untuk line out, konektor HDMI untuk koneksi ke sistem video conference Huawei, ada HDMI in, ada HDMI out, ada USB 2.0 Type A, dan ada 3 konektor Ethernet masing-masing untuk COM, LAN, dan touch. Ada juga tombol reset di dekat deretan konektor tersebut. Lalu ada juga slot untuk memasang OPS module atau modul PC yang bisa dipasang ke dalam interaktif display ini kalau dibutuhkan. Untuk unit yang kami pakai untuk review ini, Huawei sudah memasang OPS module yang menjalankan sistem operasi Windows 10. Nah, spesifikasinya ini prosesornya Core i7 10700, jadi prosesor desktop ya. RAM-nya langsung 16 GB, storage-nya SSD 512 GB. Di OPS module ini sudah ada beberapa konektor ya untuk konektor I/O-nya, yaitu 3 USB 3.0 Type A, 3 USB 2.0, HDMI out, DisplayPort out, audio jack 3,5 mm untuk line in, audio jack 3,5 mm untuk line out, dan ada 2 konektor antena Wi-Fi. Ada juga deretan lampu indikator dan tombol power serta tombol recovery di dekat konektor-konektor tersebut. Nah, OPS module ini sudah langsung terintegrasi dengan IDEA Hub S2, jadi kita tidak perlu masang kabel apapun lagi untuk mengoperasikan Windows 10 yang ada di dalamnya ya. Nah, saat dihidupkan, IDEA Hub S2 ini akan menampilkan Harmony OS. Terlihat ada 3 icon di tampilan utamanya, yaitu untuk meeting, whiteboard, dan projection. Ada juga shortcut masuk menu setting dan soft power button di area kanan bawah. Sementara di kiri bawah ada tombol shortcut untuk beralih ke Windows 10. Ini hanya akan berfungsi kalau OPS module terpasang ya. Nah, kita bisa melakukan swipe ke kiri dan ke kanan dari tampilan utama. Swipe ke kiri akan membuka semacam welcome screen yang bisa kita custom. Misalnya untuk menyapa tamu yang datang ke kantor kita, bisa ya. Sementara swipe ke kanan akan buka app drawer alias daftar aplikasi yang ada di IDEA Hub S2 ini. Nah, ini kan pakai Harmony OS. Pasti ada nanya kan, app gallery-nya mana? Nah, app gallery emang secara standar tidak tampil di Harmony OS yang satu ini. Sebenarnya sih app gallery ini ada di IDEA Hub S2, tapi kalau mau dimunculkan kita harus aktifkan secara manual dulu ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas fitur utama dari interactive display ini. Kita mulai dari fitur yang paling sederhana, whiteboard. Sesuai dengan namanya, ini akan menampilkan whiteboard yang bisa dimanfaatkan sebagai papan tulis pada umumnya dengan memanfaatkan stylus yang tersedia. Ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya, mulai dari sekedar menulis poin-poin penting, coret-coret ide untuk sebuah proyek, menggambar detail pendukung diskusi, dan lain sebagainya. Menariknya, berbeda dengan whiteboard biasa yang areanya terbatas, di whiteboard digital ini kita bisa memperluas area tempat menulis atau menggambar, atau juga bisa buka halaman baru dengan mudah. Apapun yang ditulis atau digambar di whiteboard ini juga bisa disimpan, sehingga saat dibutuhkan bisa tinggal di load aja. Tidak perlu nulis atau gambar dari nol lagi ya. Jadi misalnya mungkin meeting kepotong makan siang gitu ya. Nah, di save aja. Nanti begitu mau lanjut meeting lagi, tinggal di load lagi. Nah, untuk coret-coret, nulis atau gambar di whiteboard ini terbilang nyaman sekali ya, karena latensi stylus di layar yang besar ini sangat rendah rasanya. Nah, di sini terdapat fitur Smart Pen serta fitur Scan and Take Away. Lalu, beralih ke fitur berikutnya, Meeting. Ini memanfaatkan Huawei Cloud Meeting. Jadi kita bisa memanfaatkan layar besar, kamera 4K, serta mikrofon yang mumpuni yang ada di IDEA Hub S2 ini untuk pengalaman meeting online yang imersif. Layar besarnya tentunya bisa menghadirkan tampilan meeting online yang besar. Kamera 4K memungkinkan tangkapan video meeting yang lebih tajam. Sementara mikrofon yang ada di IDEA Hub S2 ini memungkinkan suara yang jernih dan bahkan bisa menangkap suara dari area yang luas. Menariknya, ada AI voice tracking, memanfaatkan kamera 4K dan mikrofon. Jadi, saat salah satu peserta meeting berbicara, sistem secara otomatis akan melakukan zoom in ke yang sedang berbicara itu. Wah, canggih ya. Ini tentu saja sangat mempermudah dan membuat meeting jadi terasa lebih interaktif, nggak monoton, nggak membosankan. Lalu ada juga projection. Ini merupakan fitur BYOM atau Bring Your Own Meeting ya, yang tersedia di interaktif display satu ini. Jadi dengan fitur ini kita bisa menggunakan perangkat kita sendiri seperti laptop, tablet, atau smartphone yang diproyeksikan ke layar besar ini. Tujuannya tentu saja untuk mendukung presentasi saat meeting. Jadi tampilan dari perangkat kita akan secara otomatis di mirror ke layar berukuran besar ini.
Tapi menariknya, ini bisa dilakukan secara wireless. Ya, nggak perlu pakai kabel. Ini dimungkinkan karena IdeaHub S2 ini punya fitur Direct Projection, memanfaatkan Wi-Fi 6 point-to-point connection. Jadi tidak perlu router atau akses point Wi-Fi 6 di sini, langsung direct. Nah, kalau mau menggunakan fitur projection ini, kita harus menginstal dulu aplikasi IdeaShare di laptop, tablet, atau smartphone kita. Aplikasi ini tersedia untuk Windows, macOS, Android, dan iOS. Ini bisa download lewat situs resmi Huawei. Setelah aplikasi diinstal, kita bisa langsung melakukan mirroring layar laptop, tablet, atau smartphone kita ke IdeaHub S2 ini dengan menggunakan kode yang muncul di layar. Jadi kita bisa buka file presentasi yang ada dalam perangkat kita sendiri. Tampilan presentasinya bisa langsung terlihat di layar besar. Nah, kalau butuh cara-cara tampilan presentasi, kita bisa manfaatkan tombol yang satu ini. Nantinya, screenshot presentasi akan langsung dioper ke whiteboard, sehingga kita bisa langsung memberikan komentar, koreksi, atau apapun itu di atas tampilan presentasi layar besar ini, tanpa mengubah isi presentasi yang ada di device kita masing-masing. Jadi, praktis dan canggih ya. Nah, kalau yang terhubung itu adalah laptop, ada juga fitur reverse control, sehingga kita bisa mengendalikan laptop langsung dengan input touch di layar ini. Jadi praktis ya. Opsi lain selain menggunakan aplikasi IdeaShare adalah menggunakan alat yang disebut IdeaShare Key. Ini bisa dipasang ke IdeaHub S2, kemudian setelah proses inisialisasi selesai, cabut lalu pasang ke port USB yang ada di laptop kita. Setelah itu, dengan menekan tombol yang ada di alat tersebut, tampilan layar laptop akan otomatis di mirror ke layar besar ini. Kalau dibutuhkan, koneksi projection ini juga bisa dilakukan dengan kabel HDMI atau USB Type-C dari perangkat yang mendukungnya. Selain itu, kalau juga dibutuhkan, kita bisa memanfaatkan kamera 4K dan mikrofon di IdeaHub S2 ini sebagai kamera dan mikrofon laptop kita. Jadi, kalau misalnya kita butuh meeting dengan aplikasi lain yang udah ada di laptop kita, tampilan layar laptop bisa diproyeksikan ke layar besar ini. Sementara kamera dan mikrofonnya pakai yang ada di interactive display ini. Inilah yang disebut sebagai BYOM. Meetingnya ada di laptop kita, tapi device inputnya ada di layar besar ini. Menariknya, fitur-fitur AI di kamera juga tetap bisa digunakan. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Penggunaan si IdeaHub S2 dengan HarmonyOS yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana kalau kita pakai Windows 10 di OPS module? Ya, sama seperti pakai perangkat Windows 10 pada umumnya. Bisa kita gunakan untuk berbagai hal selama aplikasi yang mendukung itu sudah diinstal di Windows 10 yang bawaan itu ya. Misalnya, ini bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan Google yang memang tidak ada di HarmonyOS. Seperti meeting dengan Google Meet, atau kalau dibutuhkan juga bisa pakai Google Maps seperti ini ya. Atau kalau butuh ngedit dokumen, spreadsheet, dan file-file Office gitu ya, bisa langsung dengan Microsoft Office di Windows 10 ini. Tahu kan, Office di Windows itu emang biasanya lebih mantep ya. Atau misalnya kalau mau presentasi tanpa harus menghubungkan perangkat apapun ke layar besar ini, ya mau independen aja, taruhnya di sini juga di OPS-nya, bisa. Kita tinggal pakai aja sih Windows 10 dari OPS module ini. Jadi kita bisa langsung mendapatkan fungsi penuh PC Windows 10 dengan praktis tanpa perlu menghubungkan alat apapun. Oke, untuk interactive display ini kita juga cek dayanya berapa sih yang digunakan. Secara standar saat dinyalakan, OPS Windows yang terpasang juga akan otomatis aktif. Jadi untuk mengukur konsumsi daya layarnya saja dengan sistem HarmonyOS aktif, kami harus shutdown secara manual OPS module tersebut. Hasilnya untuk brightness layar terendah konsumsi dayanya sekitar 75 watt. Sementara itu di brightness tertinggi konsumsi dayanya 220 watt. Untuk brightness yang direkomendasikan di ruang kerja normal berdasarkan auto brightness, konsumsi daya ada di kisaran 150 sampai 170 watt. Nah, kalau OPS modulnya aktif gimana? Nah, OPS modul Windows 10 dalam kondisi idle menghabiskan daya sekitar 35 sampai 50 watt. Sementara saat digunakan untuk aktivitas kantoran yang standar ya, konsumsi dayanya bisa naik ke rata-rata 60 sampai 75 watt. Ini hanya untuk OPS modulnya aja ya, jadi masih harus tambahkan dengan konsumsi daya layarnya tadi. Nah, harganya. Terkait harga, memang kalau iseng cek harga secara online, kita bisa mendapati harga yang tinggi banget untuk perangkat yang satu ini. Bisa sampai ratusan juta rupiah yang kita sebutkan di awal tadi. Tapi harga asli perangkat ini seharusnya nggak sampai setinggi itu sih. Nah, untuk mengetahui harga aslinya, bisa langsung coba hubungi Huawei untuk informasi harga dari IdeaHub S2 ini. Untuk perangkat ini, Huawei menyediakan opsi garansi 1-4 tahun sesuai pilihan dari penggunanya. Ada advanced hardware replacement di mana Huawei akan bisa mengganti IdeaHub S2 ini dengan unit baru kalau terjadi malfunction atau kerusakan selama masa garansi. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan.
Harga, walaupun memang bukan ratusan juta rupiah, tetap saja mungkin akan terasa tinggi buat banyak orang. Tapi perlu diingat, interaktif display ini memang disiapkan untuk bisa dimanfaatkan mencari uang. Perusahaan yang pakai ini tentunya sudah tahu bagaimana memanfaatkannya untuk memperlancar kerjaan mereka. Mungkin sekali meeting aja udah kebeli yang satu ini ya. Kemudian ada app gallery di sini ya, tapi harus diaktifkan secara manual. Secara standar app gallery ini nggak muncul di tampilan utama Harmony OS-nya. Kemudian permukaan layar IDHS 2 ini kelihatannya mudah meninggalkan bekas sidik jari ya. Jadi memang sebaiknya dibersihkan. Tapi menarik ya, ini kelihatan pada saat dia sudah dimatikan. Jadi kalau dimatikan kelihatan gelap begitu, nah itu mulai tuh kelihatan sidik jarinya tuh. Ya dibersihin aja lah, mudah kok bersihnya. Dari sisi kelebihannya, ya ini adalah papan layar sentuh ukuran besar dengan resolusi 4K. Ada juga dukungan stylus, dan stylus ini memang responnya luar biasa banget. Dia punya built-in sistem dengan Harmony OS, jadi bisa langsung dipakai tanpa perlu dihubungkan ke perangkat yang lain dulu. Kalau dibutuhkan, bahkan ada OPS module yang pakai Windows 10 tadi. Kemudian ada kamera 4K terintegrasi. Ini sangat mendukung meeting modern yang lebih imersif. Mikrofonnya mumpuni dengan kemampuan pickup yang luas ya. Kemudian dia punya fitur AI untuk auto framing dengan kameranya, dan sudah mendukung BYOM dengan kemudahan mirroring tampilan perangkat lain ke layar besar satu ini. Jadi kalau alat kerja kolaborasi yang mumpuni adalah yang tengah dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempercanggih ruang meeting atau ruang kerja para petinggi perusahaan, IDHS 2 ini adalah alat yang bisa dipertimbangkan untuk kebutuhan tersebut. Saya Deddy Irfan, Jaga TV. Habis makan, jalan bentar, makan lagi, jalan bentar, makan lagi. Enggak jalan, mobil yang jalan. Iya. Kita di mana Tangerang? Tadi itu kemana? Tidur kan? Jadi kayak bangun gimana nih? Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini kita mau bikin 24 jam makanan terbakas Tangerang. Jadi sekarang tuh udah jam makan siang, tapi aku bersiap kembali besok baru bangun. Dan karena aku tinggal di Tangerang tapi tidak pernah bikin makanan khas Tangerang, jadi mari kita bikin hari ini guys. Sebenarnya ini karena mamaku suka kirim-kirim aku video makanan. Dia bilang ini ada khas Tangerang loh. Jadi aku pikir, wih, ayo kita bikin makanan khas Tangerang. Karena kayaknya aku jarang banget sih beli makanan atau makan makanan khas Tangerang. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan langsung aja kita pertama ini mau ke kuliner laksa Tangerang. Jadi laksa tapi khas Tangerang. Apa bedanya sama laksa Singapura? Kita tahu. Ini guys tempatnya kuliner laksa Tangerang. Berapa nggak? Kita zoom ya guys. Nah. Makanan khas Tangerang kan? Hah? Bahannya beda sih sama laksa biasa ya? Ini bener-bener di sini jualan laksa Tangerang semua. Udah gitu sebelumnya tempat ini juga laksa Tangerang juga di pinggir jalan ya. Ini kayak kasar-kasar gitu ya. Kita nih. Terus ada kentangnya, ada kacang hijaunya ya. Kuahnya sih mirip-mirip laksa, cuman kayak isinya beda banget ya. Baru kali ini ya dia dimasukin kacang itu ya. Terus dia juga laksa tuh pakai bihun. Iya. Sekarang di sini kita mau cari becong. Karena tadi kita makan porsi cuma separuh.
Guys, jadi kan kita mau makan gecom. Gecom itu sebenarnya toge goreng. Toge goreng tuh isinya toge sama oncom. Beda ya? Cuma yang ini toge goreng tau. Search aja toge goreng modern. Ya gecom tuh nggak ada, dicari di mana-mana. Terus aku cari kan di Google kan. Nama lain dari gecom tuh toge goreng. Ini gimana dong? Itu GE-com. GE-com. Tadi ada juga lihat. Ya itu GE-com. Bukan gecom itu. Nah, sambil nunggu kue rangi, karena kue rangi itu adanya jam 2-an. Sekarang sedangkan jam 1.40. Tanggung banget kalau saya pulang karena juga nggak terlalu deket juga dari Tangerang ternyata ya. Jadi sekarang kita mau makan kue rangi dulu. Walaupun kue rangi itu sebenarnya makanan khas Betawi, tapi ini di Tangerang kok. Ya, mohon maaf sekali luar konsep, tapi saya juga pengen. Karena aku suka banget kue rangi dan itu nggak terlalu gampang ditemuin ya. Apalagi yang buatan abang-abang tuh, enak banget buatan abang-abang gitu guys. Lagi dibikin guys, sabar ya. Pas dia abangnya kasih kue ranginya, abangnya bener. Tapi kayak toge gorengnya bagus sih. Mungkin itu biar kita beli kue ranginya ya, atau mungkin dia baru ingat nggak boleh seuzon. Tusuknya cuma satu lagi guys. Gula jawanya udah dicampur nangka gitu kan. Aku sebenarnya nggak gitu suka nangka dicampur sama kue rangi. Tapi enaknya kue ranginya empuk gitu, enak. Satu lagi enak lah, enak banget. Dia kayak sama sekali nggak alot gitu. Bener kue rangi. Ada glowing gitu guys, pakai efek TikTok. Enak. Oh ya enak ya kalau gulanya dikit ya. Semut banget kue rangi guys. Menambahkan bumbunya banyak apa dikit? Aku pengen bilang memang kita nih keluarga less sugar, tapi aku lihat gula aku di sini banyak banget. Akhirnya kalau aku membuat kue rangi berarti kesini aja nih. Carinya toge goreng modern kan. Aku nggak pernah sih makan kue rangi sebanyak ini seumur hidup. Apakah habis ini saya masih bisa makan toge goreng? Tentu saja bisa. Yang pakai bumbu. Iya. Enak kan? Wanginya kerasa ya. Terus dia manis juga sih. Kue ranginya out of topic, tapi ini 10/10 guys. Ini kue rangi terenak yang pernah sih. Coba seumur hidup. Aku tadi udah googling kan, kue rangi makanan khas Betawi. Udah pada bosan nungguin abang toge goreng, ternyata dia tidak datang. Ya guys, sekarang kita mau cari toge goreng yang lagi atau gecom. Kita mau cari gecom ya, semoga ada ya guys. Mari kita makan. Empat, lima, enam. Tunggunya benar-benar masih garing banget. Guys, aku tadi kan setengah-setengah aku buka sama mama aku, tapi ternyata kurang, enak banget. Dia kasih cabenya tetap manis. Ini aneh banget deh, makannya kayak guys, jadi gini, gecom itu adalah toge goreng. Tapi pas kita tanya ke sini, ini makanan khas mana pak? itu kita udah 40 menit guys di sini. Gecom itu toge oncom. Kalau gecom khas Banten, toge goreng khas Bogor. Tapi dia orang Tangerang. Biasanya oncomnya hancur kan, segini-gini guys. Ini aja udah aku belah 2. Habis makan, jalan bentar, makan lagi, jalan bentar, makan lagi. Enggak jalan, mobil jalan. Iya. Sucang. Habis ini kita bakal cari yang Tangerang lagi ya. Tadi baru satu yang benar-benar Tangerang, tapi sebenarnya ini juga Tangerang sih, gecom, toge oncom. Bahasanya toge goreng. Mungkin kalau gecom kan pada nggak tahu ya, udah namanya toge goreng. Pokoknya kita abis ini cari makanan khas Tangerang. Begitu sekarang jam 3.30.
Guys, tadi kan kita pas bayar kan, pas bayar kita bingung, kita makan udah minum sama kerupuk 34.000 udah bertiga. Terus habis itu aku make sure lagi tadi satunya ternyata 7.000 tanpa ketupat, pakai ketupat 8.000. Ya guys, ini kayak makanan termurah yang aku pernah temui tahun ini. Enak ya. Jadi dia tuh katanya cerita dia dulu suka makan toge goreng, makanya dia jualan toge goreng. Dan togenya itu tuh tipe yang kayak bener-bener enak banget ikunyanya. Iya. Sebenarnya aku makannya tuh gak enak. Aku tuh lebih gak enak makan sayur banyak daripada daging banyak. Kalau daging banyak aku lumayan enak. Kalau sayur banyak aku nggak enak. Kalau kalian warga Tangerang wajib cobain toge goreng pucuk merah. Aku nggak tahu bisa diojek kemana atau enggak. Tapi sebenarnya ini nggak deket sih dari rumahku sih, deket kota bumi ya guys. Guys, jadi aku mau beristirahat menurunkan makanan dulu. Oke guys, bye bye. Kita lanjut lagi nanti pas makanan selanjutnya. Guys, udah malam, langit sudah gelap. Aku tadi habis olahraga bentar, terus makan lagi. Tadi aku tiduran guys di mobil. Kali ini benar-benar khas Tangerang ya. Guys, Mana? ini Pak Satar. Mana putih apa nasi goreng? Tahu goreng. Nasi goreng itu biasa. Ini kita ada di mana sih Tangerang? Emang tadi itu kemana? Tidurnya jadi kayak bangun gimana nih? Ada ini. Aku nggak pernah tahu sih ada makanan ini guys. Yang asinnya nggak asin. Dagingnya udah asin banget kan? Iya. Ini memang nggak tahu. Tim nasi goreng. Orang kotornya nasi goreng. Bagus deh. Rasanya tuh kayak bukan nasi goreng. Kayak apa? Unik banget nggak? Tapi enak. Dagingnya nggak asin. Asin kok. Dia bilang nggak asin. Ya manis. Saking manisnya jadi asin. Kayak asin pekatnya jadi asin gitu. Udah buka tapi lupa. Jadi sebenarnya nggak terlalu suka makan pakai kerupuk ini sih, makanya selalu lupa. Sukanya gadoinnya aja. Kerupuknya lengkap banget guys. Nih, ada udang, ada kulit, ada emping. Empingnya cobain. Rasanya kayak semur. Habis itu kalian ambil nasi terus kalian goreng gitu. Jadi nggak usah pakai kecap lagi. Kejahatan ini juga sama kayak tadi guys. Soto laksa semua. Ini nasi jagal semua. Tapi nah ini mah aku lihat di TikTok. Pak Satar ya. Nice. Enak. Kalau kalian lagi di daerah Tangerang, wajib cobain ini juga. Itu makanan terakhir yang akan aku makan. Karena sekarang udah jam 9. Pas lah, karena aku tidurnya jam 12 jam 1. Oke guys, lanjut lagi besok. Bye bye. Guys, aku lagi day two. Aku habis bikin paspor. Sekarang tuh udah siang sih. Bebek. Ini aku lihat tadi kan di internet. Makanan kayak Tangerang tuh ada sate bebek. Ini susah banget guys kalau pakai mobil. Gang-gangnya kita kayak 20 menit. Papaku dan tadi buang. Makasih. Sekarang lagi nunggu. Intinya sih enak sih guys. Ini kalau misal kalian mau pesan di ojek online bisa guys, ada logonya. Coba ya. Ini nasinya banyak banget guys. Wow, kelihatannya enak sih. Tuh guys, nasinya udah kayak nasi porsi kuli sih. Wow. Ini guys dagingnya. Kita coba ya. Enak. Oh, ini banyak banget sih. Sate bebek. Enak tuh. Bisa nggak ya aku ngabisin nasi segini banyak. Nah, bumbunya lagi-lagi tidak pernah aku coba sebelumnya. Dibilang ada rica tapi nggak pernah makan rica kayak gini sih.
itu masih ada tulangnya, jadi harus digerogotin gitu. Lanjut agak habis guys. Sayang, tulangnya aku buang-buang yang kayak sisa segini. Dan aku nambah lagi dagingnya karena kakinya masih ada. Oh ya, tapi ya sih beda sih. Kayaknya sih ini 1 ekor bebek itu deh. Soalnya ada bagian lehernya. Tapi tulangnya bener-bener banyak banget sih. Soalnya ada kayak ususnya, jeruannya gitu mah. Luapan terakhir. Abis akhirnya banyak gak tadi? Enggak pokoknya. Oke guys, jadi nih karena kemarin tuh banyak yang salah, kita mau ganti kesalahan. Jadi ini sate bandeng ya. Yang ini juga fix makanan Tangerang guys. Jadi kita mau menebus kesalahan, kita cari sate bandeng ya. Oke, let's go. Guys, ternyata sama ini juga rumah orang juga ya. Kayak tadi tuh ini juga rumah orang ya. Tapi akhirnya ini kita menemukan sate bandeng selain di Serang, karena opsi-opsinya yang lain ada di Serang. Nah, kita beli. Guys, jadi ini aku udah beli sate bandeng Banten. Tapi ini kayak apa ya? Aku nggak tahu sih ini dibungkus gitu. Nanti makan di rumah aja kali ya. Masih kenyang juga soalnya masih jam 3. Iya, aku habis makan porsi kuli nih. Mana Yos? Oke guys, jadi makanan terakhirnya sate bandeng, tapi dibungkusnya tuh ada 3T, tanpa tulang, tanpa pengawet. Jadi ini tanpa tusuk sate. Ada tulang tuh. Cobain. Mana labelnya Yos? Ini nasi goreng yang kemarin guys, nasi goreng jagal. Bukan asin banget ya. Atau dagingnya dulu Iya, sambal tanah manis-manis, ini juga manis ya. jadi bukan kayak bakso presto. Ini banget. Kayak nggak berasa ikannya. Kan berasa cuma kayak bukan daging ikan. Ikan apa? Kalau presto itu kan dagingnya ikan. Kalau ini kayak dibicek-bicek gitu. Habis dibicek-bicek kayak ini masukin lagi ke badannya gitu. Dimasukin adonan-adonan dulu ya. Terus kok bisa teksturnya beda gini? Nah, ini dulu. Kok kayak telur. Kayak telur ikan. Tapi rasanya nggak kayak telur ikan. Oh iya guys, bandengnya ini tadi tuh dalam keadaan frozen. Terus habis itu dikukus dulu, baru dikasih pilihan mau dipanggang atau digoreng. Ini digoreng ya, apa dipanggang? Goreng ya. Tuh, aneh deh. Kayak nugget di dalamnya jadinya ya. Iya, yang nugget ikan di dalam ikan bandeng. Kulitnya enak. Oke guys, thank you for watching. Thank you so much. Kalau misalnya aku nggak bikin video kali ini, aku nggak bakal cobain pepes bandeng nasi jagal. Dan tau gak sih, ternyata nasi jagal itu sebelahnya ada penjagalan hewan. Terus habis itu aku nggak bakal cobain apa ya, kue rangi yang saya enak kemarin itu enak banget sih guys. Karena kue rangi enak sumber untuk aku. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa share tombol like dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye.咱们家炒河粉这么好使吗？对，这印度尼西亚的炒河粉，这我没吃过吧？ Halo teman-teman, datang lagi saya Santi di sana. Hari ini aku mau mempromosikan makanan Indonesia yang jarang dikenal orang. Pasti kalian juga kaget. Nah, hari ini aku mau bikin bakwan ubi jalar. Ada yang tahu nggak? Nanti komen di bawah ya. Sekarang kita mulai memasaknya atau cara membuatnya. Yuk. Ini ada 1 kilo ubi teman-teman. Kita kupas dulu ya. Selesai, sekarang kita potong kayak korek api
nasi ebi teman-teman. Ini teman-teman ebinya boleh digiling atau bawa sekalian, boleh juga dimasukin ke dalam adonan nanti itu coba aja ya. Oke, udah halus. Ini tepung terigu biasa 26 sendok teman-teman. Tepung beras 7 sendok makan. Bawang putih tadi yang kita giling. Ada garam, gula, dan penyedap sedikit ya. Daun bawang juga. Daun bawangnya setengah double putih daun. Ini ada air. Kita aduk dulu ya. Ini tadi airnya 400 nggak cukup teman-teman, jadi aku tambah 200 lagi. Jadi totalnya itu 600 ml ya. Nah, bikin bakwan ini nggak boleh terlalu banyak tepung ya teman-teman. Nah, tepung adonannya ini teman-teman nggak boleh kayak membuat bakwan ya. Dia tepungnya harus sedikit, lebih banyak bumbunya nanti. Oke teman-teman, udah tercampur rata semuanya. Kita siap menggoreng dia. Aku punya perangkat kecil di sini ya. Oke teman-teman, kita masukkan dia. Kita tiriskan dulu ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bikin cukanya ya teman-teman. Ini cukanya ini cuka empek-empek, tahu kan? Aku kasih 5 biji cabai karena cabai di rumah aku tuh pedes banget, tau gak? Kita blender. Kita rebus atau masak ya. Ada seperempat gula merah dan gula aren sedikit. Lalu kita kasih 2 liter air ya. Itu kita anak sampai dia ngental. Wah, udah meleleh gula merahnya, kita masukin ya. Ini ya. Asam jawa dan kita pakai. 3 sendok ya. Lalu kita kasih juga garam 1,5 sendok. Diaduk deh. Aku pengen kuahnya itu agak kental sedikit. Oh berkurang ya. Nah, udah masak teman-teman buat cukanya. Nanti kita tunggu waktunya, kita baru berangkat ya. Tapi kalau kalian mau coba ini rasanya rekomendasi banget buat kalian diicip buat jajanan di rumah ya. Yuhu, ayo teman-teman, bakwan ubi jalan. Nah, bakwannya lihat tuh, crispy teman-teman. Makanan atau bakwan yang akan aku bawakan, gimana reaksi orang di sini? Mereka mau makan nggak? Yuk kita sama-sama lihat nanti ya. Buat kalian juga ini rekomendasi banget, jangan dilihat betul kayak coba rasanya nanti. Oke.
cuaca di sini teman-teman. Walaupun terik matahari di sini ya, tapi udah ada yang pakai jaket sekarang. Lihat kondisi tubuh masing-masing gitu. Disinilah tempatnya kita berjuang buat mempromosikan makanan Indonesia. Selamat datang ke Park Santi di China. Ya, setiap hari itu ya ada aja rintangannya teman-teman. Ini udah hari ketiga ya, mobil selalu parkir di sini. Kita taruh di sini aja ya untuk sampahnya. Kecil, kita 没有啊。Teman-teman, hari ini masak banyak kulit, ayam kulit,然后我们加一个是麻辣红底加辣，还有teman-teman kulit，还有这个巴拉乌比，5元2个。Ya teman-teman, itu orang mau pergi ya, jadinya aku mau nempatin tempat itu aja deh, biar enak, sama-sama enak ya tuh. Ayo Puci. Kayak gini lah teman-teman, kalau nggak ada tempat ya buat lapak pedagang, kita pinggir jalan kayak gini, rebut-rebutan. Aku lagi goreng ayam teman-teman, tapi sebelum ada orang datang kita cobain ini. Aku mau cobain sama Puji ya. Aku nggak akan gunain spoon, tapi aku menggunakan tangan. Teman-teman, sumpah ini enak banget. Masya Allah. Enak teman-teman. Coba. Coba. 我感觉啊，这个汤特别鲜，没有好吃。看起来挺苦，但是味道是棒。这是印度尼西亚的小吃，这个叫红薯虾米，这个很好吃，这个那有这个，要不看看啊，我们拿10块钱。10块钱。这个很好吃的，这个，哎，我刚刚尝了一下，给我，这个没有番茄吧？没有番，你要番茄吗？不要，就这个汤，这个汤是专门配这个东西吃的。你看我们吃看谁了？我们尝尝了。这是他们当地挺有名的一个小吃，是吧？这个能再给我一个盒吗？可以。可以。两个人分开。对。啊，别看这样子不可能，我尝了尝，肯定好吃，绝对没有尝过。咱这边没有卖的，整个中国的话，也没有看到。这是他们当地的小吃，不是我们这边。这个印度尼西亚的，不是的。那这里是打包，给我带个袋。打开的吗？不是我合拢的。 안녕하세요. Hi guys, we're in Singapore. Okay, so welcome back to another episode of my channel. And as you can see,
Today we are outside exploring Singapore. If you read the title and came in, you would want to find out what are the Korean gems in Singapore that maybe not all of you know. So that's the reason why I'm going to go there and I'm going to taste it with my Korean taste buds. Not really Korean taste buds, but I'm going to go there and see if it's like, I mean, it's not all food. So we're going to go check out if it is worth visiting, okay? So the first place that we're going to head to is called Cafe Margaret. I'm not sure if you guys heard of it, but actually I found out from my millennium sis and she doesn't know that we're going, so sorry Karen. So we're gonna head there. We just alighted from Nicole Highway MRT and we're gonna walk about 10 minutes to that place. So let's go. Okay, so what's so good about today's itinerary is a lot of things is nearby this area, the Bugis, Marina Square, and CBD. So not really CBD, but it's all in one area. So if you watch this video, you want to travel all of it in one day, you can do it. And I decided to stop here at Phillips because I feel like Phillips is a very iconic place of Singapore. Even when my mother-in-law and father-in-law, they already wanted to come here, which is Kampong Glam. And then this place actually, I used to come here when I was like a young kid, because I came here for like a tour to know more about Singaporean culture, which I think is very, very educational for the kids that are studying here. So I just wanted to add that little piece in. But yes, welcome to our historical site. So we finally reached the cafe, and what I realized is it's very near Raffles Hospital. It means if you come from Bugis, it might be a little bit closer, but because we're coming from Serangoon, that's the reason why we took so long. So the reason why I decided to come to this cafe is if you have been to Korea, Seoul, you will have realized that there is this cafe called Cafe Layer. Here, they built this cafe Margaret, very similar to Cafe Layer, because a lot of people have been talking about this on TikTok and stuff, and I can see how much resemblance it has to Cafe Layer. They have like pretty desserts and the setup, they also make it look very similar. So let's just go in, try the dessert, and let us check out if it's very similar to Korean style. Let's go. A lot of people food in this one. Lemon butter stove. Very Singaporean style. What should I get? So I decided to try the Indian pie, it's the best. Cinnamon roll this is number one, but because Naughty doesn't like cinnamon roll, so I'm not trying it, and I have a quite Indomie when I was in Korea, and my mom always called me Indomie girl. Would be very nice. The thing is, during peak hours, you only can sit for 1 hour, so that's a bit ashio. I think 8 hours now, so come during weekdays.
Fruity nggak ada. Very nice, really nice. Damn it, it's so good. This one I think very strongly recommended. So guys, we're done with Cafe Marguerite, and in my opinion, I feel like it's almost an exact replication of the cafes in Seoul. The dessert was good, the drinks was good, the ambiance was good. I think it's really nice. The fact that you only can stay for 60 minutes, but I understand because Singapore is a there's a lot of people who wants to get it at a cafe. So yeah, I mean that's just one thing that you have to take note about. So after heading there, the second place that I wanted to bring you to, I'm not sure if it's like a hidden gem, but I discovered it with my friends a few days ago, and